Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan progres rancangan database yang bertema kantin. Eh, Perkenalkan, nama saya Syifa Revalina Kamila, nomor absen 28, dan dua rekan saya. Yang pertama bernama Alfi Khairin Nikmah, nomor absen 3, dan Saria Fauzani, nomor absen 26. Di sini saya ambil studi kasus yang ada di kampus kita, yaitu kantin di JTI Polinema. Oke, kami di sini membuat rancangan basis data untuk mengelola penjualan produk dengan memperhatikan proses bisnis jual beli di kantin, seperti mencatat menu, pelanggan atau pembeli, dan rincian setiap transaksi. Produk yang dijual di kantin JTI Polinema memiliki beberapa kategori, meliputi makanan, minuman, dan lainnya. Jadi, setiap pelanggan dapat melakukan satu atau lebih transaksi, dan setiap transaksi dapat berisi produk yang dibeli. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan proses bisnisnya. Untuk proses bisnisnya mencakup langkah-langkah mulai dari interaksi dengan pembeli, kegiatan kasir, pengelolaan menu, koordinasi dengan supplier, hingga pencatatan transaksi. Dalam kegiatan jual beli, fokus utama adalah transaksi dengan pembeli, di mana pelanggan dapat memilih produk yang tersedia dan melakukan pembayaran sesuai dengan produk yang dipesan. Setelah itu, setiap transaksi dicatat dalam basis data dengan rincian lengkap setiap produk yang dibeli dalam satu transaksi. Selain itu, terdapat prosedur untuk menambahkan dan memperbarui data menu secara berkala. Data transaksi memungkinkan pelaporan dan analisis penjualan harian, mingguan, atau bulanan. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan, salah. Baik, dalam perancangan database kantin, kami memiliki beberapa tabel. Untuk yang pertama yaitu ada tabel. Dalam pembuatan database kantin ini, kami memiliki beberapa tabel. Untuk yang pertama ada tabel pembeli. Tabel pembeli sendiri digunakan untuk menyimpan data pembeli dengan yang memiliki 5 atribut, yaitu ada no pembeli sebagai primary key, nama pembeli, jenis pembeli, alamat, dan nomor telepon. Untuk yang kedua yaitu ada tabel menu. Tabel menu digunakan untuk menyimpan data menu dengan memiliki 3 atribut. Yang pertama ada no menu sebagai primary key, kemudian nama menu dan harga. Yang ketiga ada tabel supplier. Tabel supplier ini digunakan untuk menyimpan data supplier yang memiliki 4 atribut. Ada no supplier sebagai primary key, nama supplier, alamat, dan nomor telepon. Untuk yang keempat, ada tabel kategori. Tabel kategori ini digunakan untuk menyimpan data kategori dari menu dengan memiliki 2 atribut. Yang pertama ada no kategori sebagai primary key dan nama kategori. Yang kelima ada tabel kasir. Tabel kasir ini digunakan untuk menyimpan data kasir dengan memiliki 4 atribut. Yang pertama ada no kasir sebagai primary key, nama kasir, alamat, dan nomor telepon. Untuk tabel yang terakhir yaitu tabel transaksi. Tabel transaksi ini digunakan untuk menyimpan data transaksi dari penjualan dengan memiliki 6 atribut. Ada no transaksi sebagai primary key, tanggal transaksi, jumlah item, jenis pembayaran, total harga, dan no pembeli ini sebagai foreign key dari tabel pembeli. Untuk selanjutnya kami membuat konseptual data model atau CDM dari rancangan database kami. Berikut adalah contoh CDM yang telah kami buat. CDM sendiri digunakan untuk menggambarkan struktur data tingkat tinggi tanpa memperhatikan bagaimana data tersebut akan diimplementasikan dalam database. Berikut adalah penjelasan dari setiap entitas dan hubungannya. Yang pertama ada entitas pembeli dengan atribut no pembeli dengan tipe data variable chart. Kemudian ada nama pembeli dengan tipe data variable chart. Dan ada no telepon
dengan tipe data integer, alamat dengan tipe data variabel karakter. Untuk relasinya yaitu pembeli melakukan transaksi. Kemudian ada entitas transaksi. Untuk atributnya ada no transaksi dengan tipe data variabel karakter. Kemudian tanggal transaksi tipe data date, jumlah item tipe data variabel karakter, jenis pembayaran tipe data variabel karakter, dan total harga variabel transaksi. Untuk relasinya yaitu transaksi dilakukan oleh pembeli dan transaksi dilayani oleh kasir. Yang ketiga ada entitas kasir dengan atribut no kasir, tipe data variabel karakter, nama dengan tipe data variabel karakter, alamat dengan tipe data variabel karakter, dan nomor telepon dengan tipe data integer. Untuk relasi dari kasir ini, kasir melayani transaksi. Yang keempat ada tabel menu dengan atribut no menu tipe data variabel karakter, nama menu dengan tipe data variabel karakter, dan harga dengan tipe data desimal. Untuk relasinya, menu dipilih atau memilih oleh pembeli. Yang kelima ada entitas supplier dengan atribut no supplier tipe data variabel karakter, nama supplier tipe data variabel karakter, alamat tipe data variabel karakter, no telepon tipe data integer. Untuk relasinya, menu dipasok oleh supplier. Menu memiliki kategori. Untuk relasi dari supplier, yaitu supplier menyuplai menu. Untuk entitas yang terakhir yaitu kategori dengan atribut no karakter, tipe data variabel karakter, nama kategori dengan variabel karakter. Untuk relasinya yaitu kategori dimiliki oleh menu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alfi. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Syifa. Ini saya akan menjelaskan sedikit pengertian apa itu PDM. PDM adalah sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antar data. Berikut saya berikan penjelasan dari setiap entitas dalam PDM tersebut. Yang pertama, entitas pembeli. Untuk atributnya, ID pembeli dengan tipe data varchar 3 primary key. Yang kedua, nama pembeli dengan tipe data varchar 50. Untuk entitas yang kedua adalah transaksi dengan atribut ID kasir dengan tipe data varchar 3 foreign key yang menghubungkan ke tabel kasir. Yang kedua, ID pembeli dengan tipe data varchar 3 foreign key yang menghubungkan ke tabel pembeli. Yang ketiga, ID transaksi dengan tipe data varchar 3. Yang keempat, tanggal transaksi dengan tipe data date. Yang kelima, total harga dengan tipe data integer. Untuk entitas yang ketiga, yaitu entitas kasir, dengan atribut ID kasir dengan varchar 3 primary key. Yang kedua, nama dengan tipe data varchar 50. Yang ketiga, alamat dengan tipe data varchar 50. Yang keempat, nomor telepon dengan tipe data integer. Untuk entitas berikutnya yaitu menu dengan untuk atributnya ID menu dengan tipe data varchar 3 primary key. Yang kedua, ID pembeli dengan tipe data varchar 3 primary key. Foreign key, maaf. Yang keempat, nama menu dengan tipe data varchar 50. Yang keempat, harga dengan tipe data desimal.
Untuk entitas yang kelima, yaitu supplier dengan atribut ID supplier dengan tipe data varchar 3, primary key. Yang kedua, nama supplier dengan tipe data varchar 50. Yang ketiga, alamat yang tipe data varchar 50. Nomor telepon tipe data integer. Untuk entitas yang keenam yaitu entitas kategori. Atributnya ID kategori dengan tipe data varchar 3, primary key, ID menu dengan tipe data varchar 3, primary key yang menghubungkan ke tabel menu. Yang ketiga, nama kategori dengan tipe data varchar 50. Untuk relasi antar entitasnya, FK transaksi ini melakukan pembeli dengan menghubungkan pembeli dengan transaksi, menunjukkan bahwa pembeli melakukan transaksi. Untuk relasi yang kedua, menghubungkan kasir dengan transaksi, menunjukkan bahwa transaksi dilayani oleh kasir. Untuk yang ketiga, menghubungkan pembeli dengan menu, menunjukkan bahwa pembeli memilih menu. Untuk yang keempat, menghubungkan supplier dengan menu, menunjukkan bahwa supplier memasok menu. Untuk yang kelima, menghubungkan menu dengan kategori, menunjukkan bahwa menu memiliki kategori. Untuk yang keenam, menghubungkan supplier dengan menu, menunjukkan bahwa supplier memasok menu. Oke, untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh. Berikutnya saya akan menjelaskan penerapan dari tabel-tabel sebelumnya dalam bentuk IRD atau Entity Relationship Diagram. Dalam IRD berikut terdiri dari 6 entitas, yaitu pembeli dengan atribut nomor pembeli, nama pembeli, nomor telepon, alamat, jenis pembeli, dan entitas transaksi dengan atribut nomor transaksi, tanggal transaksi, jumlah item, jenis pembayaran, total harga, dan entitas kasir dengan atribut nomor kasir, nama kasir, alamat, nomor telepon. Dan entitas menu dengan atribut nomor menu, nama menu, harga, dan entitas supplier dengan atribut nomor supplier, nama supplier, alamat, nomor telepon, dan yang terakhir adalah entitas kategori dengan atribut nomor kategori dan nama kategori. Yang pertama, entitas pembeli dan entitas transaksi memiliki relasi melakukan yang memiliki kardinalitas one to many, di mana satu pembeli dapat memiliki banyak transaksi. Kemudian ada entitas transaksi dengan entitas kasir yang memiliki relasi melayani dengan kardinalitas one to many, di mana satu kasir dapat melayani banyak transaksi, dan entitas pembeli dengan menu yang memiliki relasi memilih dengan kardinalitas one to many, di mana satu pembeli dapat memilih banyak menu, dan entitas menu dan supplier yang memiliki kardinalitas money to money, di mana banyak supplier dapat memasok banyak menu. Dan entitas menu dan entitas kategori yang memiliki relasi memiliki dengan kardinalitas one to many, di mana satu menu dapat memiliki banyak kategori. Slide selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari rancangan database ini adalah pembuatan database pada kantin JTI ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dari pencatatan penjualan. Dengan sistem ini, kita dapat memungkinkan pencatatan yang detail dan tepat dari setiap transaksi, termasuk informasi pelanggan. Proses ini juga melibatkan pemilihan produk oleh pembeli, pembayaran, dan pencatatan transaksi secara menyeluruh dalam database. Selain itu, prosedur untuk menambahkan dan memperbaharui data menu secara berkala dan memastikan bahwa menu selalu up to date dan sesuai dengan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.